Jadi ini, oke, sudah cukup barangkali yang saya sampaikan. Kemudian, seperti yang saya sudah sampaikan di dalam judul yang pertama, saya ringkas-ringkaskan saja. Ya, tingkatan kasihan juga ada sebagian dari orang yang menyepelekan Imam Al-Ghazali, kasihan, dihina-hina, dicaci maki, dicela-cela. Padahal beliau di dalam sejarah hafiz 30 juz, beratus ribu hadis dihafal di luar kepala, beratus buku kitab yang dia tulis tanpa bantuan Mbah Google, tanpa bantuan yang namanya laptop di luar kepala. Beliau ahli ibadah, beliau menjelaskan bagaimana apa itu akhlak, bagaimana menjelaskan apa itu rindu kepada Allah. Beliau menjelaskan bagaimana itu hakikat cinta kepada Allah. Beliau menjelaskan bagaimana itu hakikat khauf minallah war raja fillah. Tapi masih ada orang yang di belakang ini tidak ada, belum dia punya jasa-jasa tentang Islam, masih mau mencemoohkan Imam Al-Ghazali. Astagfirullah. Inilah kalau ilmu yang dipelajari hanya untuk selalu tajassus. Apa itu tajassus? Mencela, hanya mau mencari-cari kesalahan orang lain. Selalu dirinya dianggap dia paling terbaik. Ini saya bisa bahasakan beragama Islam pakaiannya, tapi isi hatinya bisa jadi seperti isi hati sifatnya iblis yang sombong. Ya, jadi lari lagi tujuan. Karena saya memang biasa di dalam kebodohan saya, kalau saya sampaikan itu ya saya bicara ya bodoh-bodoh lah. Asal bunyi orang bilang. Puasa orang awam. Sudah hampir ya. Saya ringkaskan saja. Puasa orang awam itu seperti kita, anggaplah saya kembali kepada kita, saya tidak anggaplah saya orang awam. Saya tidak bisa mengaku diri saya yang paling terbaik. Saya tidak mengaku saya orang suci. Saya tidak mengaku orang baik sekali. Saya juga orang awam, Ji. Puasa orang awam adalah dia hanya sekedar meninggalkan makan, minum, dan dia juga melakukan hubungan meninggalkan hubungan seksual di waktu siang hari antara suami istri yang sah. Nah, ini kebanyakan dilakukan oleh orang awam, hanya sebatas menahan haus. Banyak juga kasihan orang yang berpuasa tapi masih suka kata-kata kotor. Ibu-ibu di sini ada? Masih banyak juga orang berpuasa, orang awam masih suka mencela-cela. Padahal kalau saya baca lagi ayat banyak. Allah intinya melarang perkataan rafats, perkataan dusta, mencela, menghina, mengolok-olok, merendahkan orang. Jangan hanya puasa mulut, meninggalkan makanan dan minum, tapi tahan juga, karena hakikat puasa itu menahan. Oke, yang kedua, puasanya orang yang khusus, saumul khusus wal khusus. Ada orang yang berpuasa di sini, mereka berupaya, dia tahu hakikat puasa, menahan yang saya katakan tadi. Tahan-tahan tomi mulutmu di menggibah, mengadu domba, mencela, memfitnah, menjelek-jelekkan orang, menghina-hina orang, sibuk kerjanya tajassus wala tajassasu wala yaghtab. Saya baca ayat lagi panjang. Intinya jangan sibuk untuk mencari kesalahannya orang. Ibda binafsik. Jangan kita selalu keluar. Rasulullah itu memang ilmu tauhidnya baik. Memang ilmu, tapi inti daripada ilmu agama selain ilmu tauhid, selain ilmu muamalah, ilmu jati diri.
Karena wa kana hulukul nabiyu adalah hulukul Al-Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi mata kita jaga, telinga kita jaga, hati kita jaga, pikiran kita jaga, tangan kita jaga, kaki kita jaga. Jangan, intinya tangan jangan sampai menjalimi, menyakiti orang. Mulut jangan sampai menyakiti orang. Jangan berdusta orang. Hati jangan sifat dengki, iri, sombong, ujub, bangga, memuja diri, ta'assub. Puasanya orang khusus. Ya, saya terpaksa baca ayat. Panjang ini kalau saya bicara. Man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillah ayyada ta'amuhu wa syarabuhu. Siapa di dalam dia berpuasa tidak mampu untuk meninggalkan perkataan-perkataan qaul az-zuri yang saya sudah jelaskan tadi, maka Allah tidak berhajat kepadanya memberikan balasan keutamaan amaliyah yang dia lakukan di bulan Ramadan. Ayyada ta'amuhu wa syarabuhu, di mana dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi saya lanjut. Kam min shaimin laisa lahu min syiyami illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan hasil ibadah puasa kecuali lapar dan haus. Saya tutup, saya katakan, la'allakum tattaqun. Puasamu itu untuk membentuk dirimu menjadi sifat yang takwa. Tapi kalau kamu berpuasa tiap tahun, apalagi kalau berilmu, kamu belajar ilmu agama, tidak membentuk sifat takwamu, percuma takwamu yang kamu mengaku-mengaku. Karena Nabi di dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan di dalam hadis yang panjang, at-taqwa ha huna. Beliau mengatakan 3 kali, takwa di sini, di dada. Artinya takwa bukan ucapan, takwa bukan tulisan, takwa bukan kita tampil berdakwah, takwa bukan pakai serban, bukan pakai gamis, bukan pakai songkok, bukan pakai imamah, tapi sifat baikmu yang kamu tunjukkan kepada, kalau Allah memang tentu, tapi kepada sesama manusia. Berakhlaklah engkau dengan sifat-sifat mulianya Allah. Belajar sifat mulianya Allah ada selain sombong, ujub, sebagai kebesaran, kemuliaan tidak bisa kita miliki. Miliki sifat tawadunya bagi Rasul. Tenggelamkan sifatmu, dirimu di dalam 7 lautan, di dalam 7 kedalaman lapis bumi. Masukkan dirimu di dalam kerendahan, sebab suatu saat engkau akan dikubur. Apa yang kau banggakan? Allah murka kepada orang yang sombong, apalagi orang yang berilmu sombong. Ingat iblis, dia orang yang paling taat, tapi kesombong, dia dilaknat oleh Allah. Yang terakhir, orang yang khusus bil khusus itu adalah orang yang di dalam hatinya ma fi qalbi ghaira illallah. Mereka itu yang berpuasa, tidak ada yang di dalam hatinya selain Allah. Dia sudah menjinakkan hatinya. Hatinya sudah menjadi sebagai panglima yang tertinggi untuk biasa dia taklukkan dirinya, matanya, mulutnya, telinganya, tangannya, kakinya. Yang di dalam hatinya tidak ada segala sesuatu yang ada selain Allah. Dia selalu rajin bangun salat malam. Dia selalu merindukan Allah. Dia selalu mencintai Allah. Di dalam hatinya, keluar masuk napasnya selalu berzikir Allah, la ilaha illallah, selalu beristighfar, selalu berselawat, selalu baca Quran, selalu meningkatkan, menambahkan ibadah-ibadahnya hanya untuk tujuannya siapa? Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, engkau yang aku tunjukkan, ridamu yang aku tuntut ya Allah. A'tini, aku taat kepadamu, mahabbataka, karena aku rindu cinta kepadamu. Wa ma'rifataka, aku ingin mengenal engkau, dan aku ingin mengenal siapa diriku. Siapa dirimu? Kamu manusia kotor. Dia lebih sibuk mencari sifat jelek-jeleknya daripada sibuk mencari aib orang lain. Ini yang paling fatal di sini, banyak orang berilmu begitu. Ya. Wasyauqi ila liqaika, dan kami dalam beribadah
yang kami tuju. Kami rindu untuk bertemu denganmu, bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mungkin yang bisa dapat saya sampaikan di dalam kebodohan, di dalam ketiadaan saya sebagai seorang manusia biasa yang bodoh, yang dungu, yang tolol, yang tidak punya apa-apa. Yang saya tahu, a'raftu Rabbi bi Rabbi. Saya hanya bisa mengenal tentang yang namanya Al-Quran. Saya hanya bisa mengenal tentang Islam. Saya bisa mengenal tentang Allah. Siapa dia Allah? Karena Allah dengan ridhonya memperkenalkan tentang segala sesuatunya kepada saya yang bodoh ini. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika.